Fury for Rifles dan juga 628. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke Miramar sebagai game ketiga kita untuk hari ini. Oke, ini dia game kita di Miramar. Game ketiga yang tentunya bakal sangat menentukan juga poin-poin dari semua tim memasuki bagian akhir dari weekdays minggu pertama kita. Arah pesawat tampaknya kembali dengan pola yang cukup fair bagi semua tim. Mungkin buat tim-tim seperti BTR yang turun di Puerto Paraiso harus kembali menyambung perjalanan mereka sekitaran Chumacera, mungkin cari kendaraan. Tapi buat tim-tim turun El Pozo, San Martin, HDP, sekitarnya bakal sangat-sangat nyaman. Sangat nyaman banget, bakalan cepat banget untuk mereka turun masing-masing. Juga lebih unggul untuk dalam melakukan lootingan-lootingan awal untuk mereka semuanya. Pasti yang dimana kalian juga bisa lihat dari minicam kita udah ada tim Cryptix juga yang turun. Nova juga masih menunggu di dalam pesawat untuk saat ini. Dan langsung saja turun kali ini. Sudah mulai menyebar satu persatu dari masing-masing tim di sini. Rico juga sudah mulai mengamankan daerah-daerah Mountain Nuevo kali ini dan langsung saja memanfaatkan waktu mereka untuk looting. Yap, tapi di awal-awal kita bakal ini tampaknya belum ada tim yang warnanya bercampur alias bertempur di awal-awal. Di Chumacera ada RC, ada yang lewat atasnya tapi nggak sampai tubruk ke arah Chumaceranya. Sedangkan Circle pindah ke arah kanan lagi kali ini ya. Mungkin dapat dimaksimalkan juga dengan masuknya mereka ke area center atau mengambil perbukitan sekitar Impala. Tapi Circle pertama ini terlalu terlalu abu-abu lah untuk kita mengambil spot-spot yang ibaratnya di kontes. Kalau kosong nggak apa-apa, kalau di kontes kayaknya nggak worth it ya awal-awal banget. Iya, belum terlalu masih terlalu abu-abu tadi seperti halnya yang dimention oleh Flo untuk bisa mengamankan bagian-bagian yang terlalu spesifik mungkin ya. Seperti halnya mungkin kalian bisa lihat untuk saat ini Face Clan juga masih aman, tentram, sentosa. Tidak ada gangguan sama sekali selagi kalian menunggu nih ya teman-teman sekalian untuk melihat para pemain-pemain ini looting. Masih diingetin tuh tadi dari sebelah kiri layar kaca kalian untuk bisa langsung saja subscribe channel YouTube kita di sini supaya kalian tidak ketinggalan, turn on notification-nya juga supaya ya balik lagi tidak ketinggalan untuk bisa nontonin pertandingan-pertandingan yang masih akan panjang banget dalam 1 bulan ke depan di PMGC East kita kali ini. Selagi kita melihat Nigma Galaxy juga. Ya, ini dari tim Nigma Galaxy adalah tim yang jujur aja membuat gue benar-benar kaget. Gue nggak menyangka performa mereka bakal sebagus ini dan ternyata mereka menunjukkan bahwa region MENA ini perkembangan luar biasa banget. Dari Nigma Galaxy, dari roster yang mereka turunkan pada kali ini luar biasa banget performanya, baik secara gameplay tim, baik secara individual juga. Mereka punya pemain-pemain yang sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan, betul sekali. Karena kemarin juga sebenarnya ya, gue juga sempat ngeliat-ngeliat, gue ngintip-ngintip informasi-informasi mengenai Nigma Galaxy ini. Apalagi gue kepo banget setelah hasil dari hari pertama kemarin. Mereka juga udah kayak di hari-hari pertama udah mulai ngegas gitu. Dan memang ternyata Nigma Galaxy ini pemain-pemainnya ini cukup dibilang veteran karena mereka dulu sebelum di Nigma Galaxy ini sempat di tim sebelumnya ini terus kayak mereka bisa kayak menjuarai at least mendapatkan posisi top 3 dari PMSC, PMCO gitu-gitu. Jadi kayak memang prestasi mereka atau perjalanan mereka, experience mereka ini udah mateng lah intinya. Tapi dari semua tim kali ini banyak banget juga yang newcomer lah untuk di tahap PMGC kali ini yang ya menurut gue ini adalah bukti bahwa PUBG Mobile itu adalah game yang terus berputar, yang dalam arti tim-tim akan ada yang naik, ada yang juga ngedown, tapi ternyata dari CS menemukan targetnya Divine, langsung ditumbangkan dan langsung pada kali ini juga dipulangkan ke arah lobby. RC kehilangan 1 player mereka dan tentunya harus melanjutkan perjalanan dengan hanya 3 player. Iya, RC yang tadi sempat lu mention juga ada beberapa pemain yang mungkin newcomer juga ya, mungkin adalah salah satunya ini beberapa pemain dari RC juga, Cryptix juga kali ini yang bisa kita lihat keadaannya setelah tadi mengamankan 1 elimination point, mereka mau move on terlebih dahulu untuk awal-awal seperti ini. TJB pun juga begitu, seperti biasa mereka cepat banget geraknya. Ini mereka memang bermain dengan sangat cepat dan sekarang 2 player pun sudah dikirim untuk menuju ke bagian-bagian depannya. Tapi lihat di belakang tim TJB sudah ada tim Face Clan yang sedang melewati jalanan. Tapi mereka belum terdapat informasi tersebut untuk di telinga dan juga mata dari TJB. Tapi Tony K bakal lewat depannya TJB persis dan bakal jadi target tembaknya kali ini Tony K.
bakal jadi free shoot dan Tony K bakal langsung dipulangkan ke area lobby juga. Ini tertangkap lah tim DJB, kebait. Tertangkap basah banget tadi ya, apalagi nggak bisa kabur kemana-mana karena walaupun lurus tadi agak-agak nyangkut juga bagian dikendarainya di daerah-daerah perbukitan-bukitan dari Miramar kita kali ini. Dan dengan begitu untuk tim FaZe Clan hanya akan menyambung perjalanan mereka di menit selanjutnya dengan 3 punggawa saja. Sementara itu dari Cryptix juga bakalan langsung aja mau melakukan fast rotate mengingat mereka masih ada sekitar 2,5 kilo lagi jaraknya. Itu jauh banget, tapi sebelum kita bakal melihat perjalanan dari Cryptix, kita bakal lihat kembali ronde 2 antara FaZe dan juga TJB, di mana dari seorang attacker bakal fight dengan Corpy dan tampaknya Corpy yang bakal kalah dengan posisi seorang attacker. Tapi Refrag pun datang, Vintores datang untuk langsung membantu teman yang knocked out kali ini dari Hasir. Bakal mengendarai baginya ke bagian lower ground, mungkin bakal cuma untuk tubruk kembali FaZe Clan dari posisi seorang attacker tadi. Vintores melihat pergerakan dari seorang Hasir langsung melakukan spray down juga, tapi nggak banyak waktu untuk dia menembak karena dari Hasir langsung turun kendaraan dan coba untuk kembali melok ke arah tim FaZe Clan. Sudah berhasil nge-revive Corpy. Iya, pergerakan dari tim TJB pun juga kali ini nggak cuman fokus kepada satu pemain aja ya, karena lihat dari arah sebelahnya juga ada Long yang datang dari arah sebelah kanan seorang Hasir sendiri. Dengan begitu FaZe Clan pun dipukul mundur, tapi sebelum mereka kabur, mereka juga diberikan pressure tambahan dari TJB. Dan nampaknya untuk saat ini FaZe Clan agak-agak luntang-lantung ya perjalanan mereka, perjalanan ngacir mereka kali ini. Tetapi setelah mereka menemukan atau menghadapi TJB, mereka juga bisa menghadapi tim yang lainnya yang tadi berada di depan mereka. Iya, tapi TJB akhirnya langsung menguasai bagian high ground dan lihat dari FaZe Clan baru lepas dari TJB langsung bertemu dengan tim DE kali ini. Akankah terjadi fight atau akankah dari FaZe Clan menutup angle dan coba tarik mundur? Dan yes, FaZe Clan tarik mundur, coba menyelamatkan placement point mereka, tapi lihat ke kiri keusir, ke kanan keusir. FaZe Clan harus menemukan tempat untuk berlabuh secepat-cepatnya. Kalau enggak mereka bakal terus pindah-pindah dan semua spot yang mereka pengen ambil keburu diisi tim lain. Mengingat tim-tim yang lain ini pergerakannya juga cepat-cepat banget seperti halnya yang kita mention terus-terusan. Banyak sekali pemain atau tim-tim di sini yang bergerak dengan cepat, terutama juga Cryptix tadi. Tetapi kali ini FaZe Clan nggak bisa kabur dengan tenang karena ternyata mereka juga keculik seorang Mr. Five kali ini. Dan nampaknya TJB nggak mau meninggalkan FaZe Clan begitu saja karena Hasir di belakang sana juga setelah tadi mengambil satu knockdown ke arah Mr. Five, dia juga sekarang harus terknockdown keadaannya. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari TJB mereka terus menguasai area high ground, tapi Hasir yang kali ini kena knockout. Dapatkah mereka selamatkan dari Longs, bakal maju menuju ke arah teman yang sedang knockout dan ada satu buah shack batu yang dapat digunakan sebagai cover dan juga kendaraan dapat diumpetin di bagian lower ground. Ya, untuk saat ini, tapi nampaknya mereka masih akan menahan satu demi satu juga. Mr. Five juga nampaknya udah susah banget untuk diselamatkan untuk saat ini, apalagi diberikan pressure demi pressure oleh seorang Manhunt. Tapi Vintores nampaknya mau mencoba menyelamatkan, tetapi tidak. Vintores kali ini akan menjadi victim selanjutnya dari peluru-peluru panas yang dilontarkan oleh Manhunt. Mereka hanya bersembunyi di balik satu batang pohon yang tipis banget. Sementara lihat ada dua pemain dari TJB yang akan maju begitu saja menjadi frontliner. Ada Longs di sini. Ya, dari seorang Longsen juga satu member lainnya bakal langsung nge-push ke arah depan. FaZe Clan tadi pengen menguasai area bukit, sekarang di-push kembali menuju ke arah compound mereka. TJB dengan 3 player mereka langsung nge-push ke arah lower ground dari tim FaZe Clan, membuat FaZe Clan gak bisa kemana-mana untuk sementara waktu ini kecuali fight dengan medium range. Tapi dengan kehilangan seorang Tony K, FaZe Clan perlu berhati-hati, gak boleh sampai kehilangan member lagi. Even mereka menang pun, kalau tinggal berdua, ini bakal jadi PR banget bagi FaZe Clan. Dari Corpy mulai pindah ke arah depan, masuk dalam rumah 2 lantai yang kali ini terus dipantau oleh TJB. Ini bakal jadi long fight atau bahkan bakal bubar dari kedua tim ini. Kita bakalan lihat aja ya. Untuk saat ini kita akan menunggu di menit-menit selanjutnya, yang dimana pastinya gue mau mention tadi Mr. Five berhasil untuk di revive kembali. Ini survival ability dari tim FaZe Clan benar-benar luar biasa. Seperti halnya tadi di-mention oleh Flo, mereka nggak mau kehilangan satu punggawa lagi dan hanya bermain dengan 2 player saja. Namun untuk tim-tim selanjutnya juga kita bisa melihat adanya DRS yang sudah melakukan perjalanan mereka. Sudah sedikit lagi untuk touchdown ke dalam atau dari nggak bisa untuk
diambil lagi atau diberikan damage-nya dengan Blue Zone. Dan sementara itu dari BCS atau BCS kali ini juga sudah mengamankan bagian-bagian higher ground LL. Yes, ini mereka langsung mengambil higher ground dan bahkan nyebar ya. Mereka nyebar, mastiin bahwa tidak ada tim yang bisa menabrak atau merebut posisi mereka dengan free. Dan dari di BCS, kalau mereka dapetin zona berkali-kali, ini bakal jadi tempat yang sangat-sangat untung. Karena sekarang mereka ada di bagian selatan zona, hanya ada 2 tim di sekitaran area mereka. La Bandita, menurut gue bakal jadi salah satu tempat yang cukup panas, karena cukup center dan juga high ground di area zona kali ini, Dona. Iya, betul sekali. Tapi nampaknya ya udah banyak banget juga tim-tim yang berada berdekatan satu sama lain. Apalagi juga dari minicam kalian juga bisa melihat adanya DWG yang melakukan rotasi yang dipandu oleh Forest kali ini yang ingin membuka jalan untuk teman-temannya. Akan coba diambil oleh Mafia Ninja. Itu clear banget karena Forest berhenti. Dan itu dia tembakan yang benar-benar on point dan to the point banget. Langsung saja knockdown seorang Forest. Ya, mereka langsung knockdown seorang Forest kali ini. Dapatkah dari Forest bertahan hidup atau akan dipulangkan? Dan ternyata dari tim DRS AJ langsung mensecure poin eliminasinya. Mafia Ninja dan kawan-kawan harus langsung menuju ke circle karena bentar lagi circle yang 3. Circle yang biasa semua tim tuh mulai ancang-ancang untuk ngambil tempat di center circle. Iya, dimanakah mereka ingin mengambil spot yang spesifik dan juga pastinya lebih nyaman lagi karena sekarang masih ada 16 tim, masih utuh semuanya. Masih belum ada satu tim pun yang pulang ke arah lobby di awal-awal seperti ini. Tetapi dari tim Rico harus hati-hati karena di belakang mereka terdapat tim yang sudah memberikan gempuran, yaitu ada Nigma Galaxy. Nigma dari tadi gue lihat-lihat emang main belakang ya sukanya. Iya, mereka langsung main dari bagian area belakang lawan-lawannya. Rotasi agak lebih lambat dikit, tapi gue ibaratnya nggak heran sih. Firepower mereka kuat banget dan mereka pengen memaksimalkan firepower tersebut dengan memancing fight dengan tim-tim sekitaran mereka. Dari Rico, kali ini megang high ground advantage menghadapi tim Nigma Galaxy, sedang pegang satu buah car yang sudah dilengkapi dengan scope jarak jauh. Dari Rico, dengan high ground advantage mereka miliki, mereka pasti bisa melihat setiap pergerakan dari tim Nigma Galaxy selama mereka tidak di balik bukit. Betul sekali, tim Rico juga menjadi salah satu kontender yang cukup berbahaya di PMGC kali ini setelah memenangkan PMPL MENA South Asia. Untuk saat ini mereka masih mengamankan bagian-bagian higher ground dan juga sedikit menyebar satu persatu pemain dari Rico sendiri. Dan nampaknya masih akan adem ayem aja karena masih belum terlalu ada fight yang terlalu komit dilakukan oleh mereka semua saat ini. Ya, tapi dari DRS kali ini ada di bagian rumah panjang sudah mulai menyebar juga ke 2 titik yang berbeda. Tapi dari Mafia Ninja sudah terpantau menggunakan Cube RB sedang melakukan rotasi dan kali ini sedikit menjaga posisinya. 1,1 km bantingannya dari tim DRS itu jauh banget. Dan sekarang tampaknya kita bakal ada circle yang pental ke arah La Bandita, tempat yang tadinya sudah pasti diincar akan semakin kembali diincar oleh tim-tim lain. Iya, seperti halnya dari Cryptix kali ini ya, yang sudah mulai menyisiri bagian-bagian La Bandita. Dan harus waspada juga pastinya karena di belakang mereka ada tim yang lainnya. Dan juga dari Geregit sudah melihat adanya satu vehicle yang dikendari oleh punggawa dari tim Bigetron Red Alien yang nampaknya tadi agak-agak ngepot sedikit. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim BTR sekarang sudah mulai rotasi. Tempatnya relatif open kalau dari pantauan kita ya. Belum ada lawan, tapi ada tim di bagian high groundnya yang mungkin dapat membahayakan tim BTR. Andaikan mereka rotasinya itu nggak terlalu cepat-cepat banget. Tapi so far dari tim Bigetron sangat-sangat aman, tidak ditembaki bahkan. Dan mereka bakal rotasi dari bagian selatan circle. Tapi tim yang paling dekat dengan mereka adalah sesama tim Indonesia. Dari area Impala ada KD juga yang mungkin akan bertuburkan dengan tim BTR. Semoga itu tidak terjadi. Tapi BTR mereka bakal terus deh. Kayak mereka bakal jalan terus, putar terus sampai menuju ke bagian selatan LL. Iya, kayaknya emang mau menuju ke selatan-selatan banget, ingin mengitari bagian GD Gits untuk saat ini, yang dimana dari tadi sebenarnya udah diberikan beberapa pressure juga ke arah tim BTR, yang dimana pastinya BTR kali ini udah tahu banget di atas sana ada tim yang lainnya. Tapi dari arah mini camp kalian bisa melihat juga adanya tim Stalwart kali ini ya, yang tadi memberikan pressure demi pressure ke arah Face Clan Mr. 5 terknockdown
down kembali. Iya, dari STE bakal coba bertahan kali ini, tapi dari STE mereka juga sudah ada di pinggiran circle. Gue rasa mereka bakal main tempo yang agak lebih lambat, mengingat depan tuh high ground semua. Kalau mereka terburu-buru bisa dihabisi sama tim-tim lain. Dan lihat, memasuki menit-menit, bisa bilang mid game kali ini, baru 4 player dipulangkan ke arah lobby. Itu menunjukkan bahwa semua tim ini sudah mengerjakan PR mereka, sudah bertahan dan cukup lama, tapi ternyata dari FaZe kembali menjadi inceran tim-tim lain, di mana satu player mereka dipulangkan ke arah lobby. Tapi di lain sisi DE bertemu juga dengan tim Nova, di mana Nova satu player mereka knock out sementara waktu ini, dan mungkin kita bakal melihat dari Nova full on fight dengan tim DE bentar lagi, Dona. Iya, tapi nampaknya untuk ini agak-agak ini ya, agak aduh. Syok saya itu. Agak barbar ya mereka. Agak barbar, itu perlu hati-hati lah itu. Ya, itu kan nabrak lagi. Nyungsep lagi lah kayak gitu kita bisa lihat tadi ya. Namun nampaknya dari STE agak sedikit komit juga untuk bisa masuk ke dalam zona. Mereka akan menunggu di pinggiran-pinggiran selagi memantau keberadaan dari FaZe Clan. Namun di sisi lainnya bagian-bagian atau sebelah kanan kita juga melihat tadi adanya tim Secret yang bertemu dengan DX. Tapi balik lagi ke arah Genesis Dogma yang ternyata juga sudah memantau keberadaan dari Secret. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari tim GD, dari seorang Booms bakal terus melakukan tapping ke bagian bawah, di mana dari seorang Kid bakal rotasi depannya, tapi UMP yang digunakan ternyata untuk jarak jauh sedikit sulit, dan Korpai pun di take down, dan tampaknya dari tim FaZe dipulangkan secara utuh ke arah lobby pada game kali ini. Apalagi dengan circle yang seperti ini benar-benar memukul mundur banget, menampol banget ya tim-tim yang masih berada di bagian-bagian timur. Tetapi Booms kali ini akan berhadapan dengan tim Secret yang dimana sudah touchdown di kaki bukit. Kali ini granat kedua akan coba dilompatkan, lompat lontar dan juga lempar. Gue mau ngomong dua kata itu tergabung-gabung terus-terusan, tetapi ini benar-benar menjadi fight yang intens banget karena Daybot dari arah belakang pun juga memberikan tembakan bantuan ke arah tim Secret yang kali ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi lihat dari Boom terus melontarkan granat ke bagian bawah dari Daybot, terkena berapa peluru, bahkan Kid dipulangkan ke lobby. Poin pertama bagi tim Genesis Dogma. Star pun sudah join the fight kali ini, bakal langsung melontarkan beberapa granat dalam upaya menumbangkan tim Secret. Dari GD dengan permainan begitu konsisten, sekarang mereka tahu bahwa lawannya di pinggir circle ini harus di-clear kalau mereka pengen masuk dengan lebih nyaman lagi. Dan one by one anggota dari GD bakal maju ke depan, dan tampaknya iShots dan kawan-kawan juga ditumbangkan oleh tim Genesis Dogma Kids. Ditubruk tadi ya, last man standing dari tim Secret, dan dengan begitu apalagi mereka udah mengendarai vehicle mereka masing-masing, mereka bisa langsung aja maju ke dalam zona yang dimana sudah ditunggui juga di pinggirannya oleh Nigma Galaxy yang kali ini berhadapan dengan tim Bigetron Red Alien. Sementara itu di sisi sebelah kiri Nigma juga terdapat tim yang lainnya. Yap, tapi kita bakal dari tim Nigma Galaxy kali ini bakal terus bertahan di bagian bebatuan, di mana mereka split 3-1. 3 ada di bagian luar dari zona 4. Satu lagi jaga posisi, tapi lihat dari Rauf. Jaga posisi ternyata mainnya masih galak, bahkan 2 player dari tim CS hampir ditumbangkan oleh seorang Rauf kali ini. Rauf dengan mininya dan juga kali ini M4-nya terus menahan BCS, terus menahan tim-tim lain juga, membuat tim-tim lain sulit masuk ke arah zona dengan lebih nyaman. BTR kembali terpantau, kali ini dengan utuh 4 player mereka masuk ke 17 menit. Ini adalah sebuah tanda baik, karena tentu 4 player yang bertahan hidup masuk late game itu membuka banyak opsi untuk berperang nantinya. Pastinya, dan mereka juga masih bisa menahan ya ke angle-angle yang berbeda dengan posisi mereka untuk saat ini. Seperti halnya yang kita lihat dari tim Genesis Dogma Kids juga enggak gentar banget. Mereka masih bermain cukup agresif, mengirimkan seorang Boom sebagai front linernya. Sementara itu kembali lagi ke arah Cryptix yang kali ini juga malahan men-take down seorang Freak di atas sana. Di balik smoke kali ini harus segera diselamatkan, dan nampaknya itu yang akan dilakukan oleh Raduf. Tapi dari minicam kalian juga bisa melihat peperangan yang dari tadi terjadi antara DX dan juga Genesis Dogma Kids yang lagi-lagi ini alot banget perangnya. Iya, ini nggak berhenti-berhenti, tapi lihat dari CS, kok dari rumah mereka, rumah panjang tuh enak banget posisinya. Sekitar mereka juga ada beberapa tim yang pastinya harus fight, tapi lihat dari DRS, Mafia Ninja bakal langsung terobos dan seperti ninja dengan sangat cepat menuju ke arah GD, tapi Nicil dengan sigap langsung menumbangkan Mafia Ninja tadi. Tapi dari GD, perang mereka nggak berhenti di situ saja. Dari Star bakal fight terus dengan tim DX, sebenarnya Lamborghini langsung tumbang, tapi oleh tim DRS gagal di-steal oleh Satar. Iya, nggak gentar banget sih, tapi kalau misalnya kita lihat ya pergerakan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Genesis Dogma Kids kali ini, Nichil juga sedikit demi sedikit maju, sementara Booms juga dilempari bom
bertubi-tubi, tapi mereka juga masih bisa melemparkan bom balasan ke arah dari DX sendiri. Tapi mau sampai kapan mereka perang di sini? Karena zona lagi-lagi menuju ke arah barat terus-terusan. Iya, tapi tadi Booms lihat sangat sigap dengan posisi dia dan bahkan beberapa kali mencek ke area belakang. Booms menyadari bahwa posisi dia cukup berbahaya, langsung pindah posisi juga dan coba untuk menaiki kembali high ground-nya. Dari tim GD, dari tim BTR, lagi-lagi di pojokan zona, mereka harus maju ke arah depan. Tapi dari DX, totally dijepit oleh tim GD. DX kali ini bakal dijepit oleh Star dan kawan-kawan. Bahkan dari Frankie bakal tertangkap oleh Star. Tapi Star dari sisi belakang tertangkap juga dan tertumbangkan. Ada bantuan dari seorang Daybot menuju ke Star. Dapatkah dia menyelamatkan teman yang sedang dalam posisi knockout? Karena 2 pemain dari GD, 3 pemain dari GD knocked out kali ini. Oh my god, karena ada Nova juga yang sedari tadi mendengar huru-hara yang terjadi. Tapi nampaknya udah terlihat beberapa tim tersebut langsung aja maju mau masuk ke dalam zona dengan cepat meninggalkan DX dan juga Genesis Dogma Gaze yang sekarang masih berhadapan sebagai Dark, sebagai the last man standing untuk tim DX akan menghadapi Nichil dan juga Boom secara bersamaan. Tetapi ada granat yang cukup mematikan barusan dan langsung saja memulangkan seorang Dark di sini. Tetapi di sisi lainnya juga Nigma Galaxy di bagian selatan dari circle juga harus segera bergerak untuk masuk ke dalam zona. Ya, tapi mereka punya high ground advantage yang dapat digunakan untuk coba mencari formasi terlebih dahulu. Sedangkan tim-tim lain seperti BTR kali ini bakal langsung tempel ke arah rumah dari tim BCS. Ryzen sendiri bakal bertahan, Booms pun tertek dan oleh order dan tampaknya Booms langsung dipulangkan ke arah lobby bersama dengan seorang Nichil. Nice try untuk tim Genesis Dogma. Nice try, nice try, nice try. Mereka benar-benar memberikan atau memperlihatkan pergerakan yang tidak gentar sama sekali di game kita yang ketiga untuk hari ini. Namun kita akan fokus terlebih dahulu karena sudah terjadi kepadatan yang benar-benar ramai banget ini di bagian timur dari circle kita kali ini. Ini mentang-mentang semua timnya ini tim East ya, jadi ngumpulnya di East semua nih. Iya, ngumpul di timur dari area circle. Tapi lihat, dari tim BCS, mereka sudah mengisi bagian-bagian low ground, bisa nge-push ke arah depan. Tapi tentu dengan adanya tim-tim lain juga yang bakal mengunci ke arah mereka. Dari Nova cukup nyaman masuk ke area circle, bisa nahan RC, bisa nahan juga BCS sekaligus. Tinggal kuat-kuatannya mereka aja. Kali ini Zuxi ter-knockdown posisinya untuk saat ini, tapi masih bisa untuk menyembunyikan badannya karena ada gundukan. Tapi para boy mendapatkan damage yang cukup fatal banget dari arah granat yang sudah dilemparkan oleh tim Reject kali ini, yang nampaknya mereka nggak gentar lagi-lagi melemparkan granat kedua dan juga ingin menjaga posisi mereka. Satu rumah yang sudah mereka duduki kali ini. Yap, dari tim NV bakal ditekan juga oleh pergerakan dari tim RC yang terus menerang granat ke bagian depan. Dari Jimmy dan kawan-kawan coba untuk revive satu player mereka, tapi ternyata nggak bisa. Dari para boy dipulangkan ke arah lobby. King dan juga Jimmy bakal langsung berhadapan dengan tim RC. 1-for-1 knock terjadi, trade knock terjadi, tapi dari King tampaknya sedang mencari pemain terakhir dari tim RC. Spray down dari seorang Sarah menumbangkan King dan juga menumbangkan tim Nova di game kali ini. Oh my god, benar-benar terjadi huru-hara, kekeosan massal terjadi di seluruh area kita di circle yang kelima, dan nampaknya kericuhan tersebut masih berlanjut karena Nigma Galaxy lagi-lagi yang sudah mengantongi 6 elimination point, mereka masih mau elimination point tambahan karena tadi mereka juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim Rico dengan sangat jelas. Iya, 7 tim tersisa dengan 18 player yang masih live. Tampaknya bakal tim-tim lain juga sudah mulai melakukan clearing di pinggir-pinggir zona. Meski 23 menit, tentu cukup banyak tim yang sudah dalam kondisi tidak prima lagi, baik secara perlengkapan ataupun dari segi anggota yang masih bertahan. Tapi dari Pika tertangkap oleh Vidan dengan tembakan karnya langsung tepat menuju ke arah kepalanya. Lord pun tertumbangkan kali ini dan membuat tim dari Nigma Galaxy harus bertahan tanpa ada Lord mereka. Iya, tanpa Lord seperti apa perjalanan yang akan mereka tempuh untuk menit-menit selanjutnya. Tapi lihat ada pergerakan dari dua penggawa Nigma Galaxy, Raduf dan juga Freak. Tanpa gentar mereka mau tusuk ke pertahanan satu kompon yang sudah diduduki oleh TJB, yang dimana mereka harus hati-hati banget, harus siap banget dengan 3 penggawa mereka yang masih aktif. Dan gak cuman fokus ke arah Nigma Galaxy, karena mereka juga fokus ke arah Rico yang tadi mulai terspot juga. Tapi TJB ngeri banget. Ngeri Mereka banget. udah 3 game nih bermain dengan sangat konsisten dan gak pernah gak masuk top 7. Iya betul, nggak pernah nggak masuk ke dalam circle dan dapetin kompon di tengah circle gitu. Iya. 3 game berturut-turut, kayaknya dejavu terus kita ngelihat TJB posisinya. Ini TJB lagi dapat momen banget sih mereka. Dari segi individual skill mereka kuat, dari zona pun terus mengarah ke mereka. Tapi ketika mereka kembali memaksimalkan game kali ini seperti game-game sebelumnya. Karena lihat tim-tim lain juga bermain sangat agresif menahan pergerakan dari TJB tepat di luar area zona. Ya itu ada Nigma Galaxy juga ya, dimana Raduf akan langsung saja naik, tapi ada
yang cukup fatal menuju ke arah salah satu punggawa dari TJB yang hanya meninggalkan 2 player saja kali ini karena juga terdapat gempuran dari The Last Man Standing dari tim BCSWell kali ini. Ya, tapi kita bakal dari tim Enigma Galaxy bakal bertahan di bagian low ground, menumbangkan 2 player dari tim TJB, membuat mereka kali ini bakal lebih pede lagi. 2-on-1 situation dari Manhan, ter-take down dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya TJB yang kurang bisa memaksimalkan lead game pada kesempatan kali ini. Yap, dengan begitu hanya menyisakan 5 tim saja. Top 5 kita ada Enigma Galaxy, Reject, STED, ada juga BCS yang dimana sekarang BCS pun Take gak down. bisa bertahan cukup lama. Zusi sebagai the last man standing harus musnah nyawanya. Yap, dari tim NGX bakal bertahan juga di bagian ujung circle. Belum ada tim yang masuk ke zona kecuali satu tim yang berwarna pink, bahkan sekarang dari tim-tim bertahan. Semuanya dalam kondisi yang tidak prima, alias ada Yap. player yang hilang atau bahkan mayoritas sudah hilang. Betul sekali, kayak bisa kita lihat ya, STE hanya bermain dengan satu pemain terakhir mereka yaitu Pika, yang dimana Pika juga sudah mulai melihat memberikan tappingan-tappingannya ke arah Enigma Galaxy. 2 pemain terakhir juga dari Enigma Galaxy akan menghadapi 1 pemain STE, 3 pemain RC dan juga 2 pemain dari DE. Tapi dari STE, Pika terus bertahan hingga top 4 seorang diri. Ini udah pencapaian luar biasa. Minimal Yep. 8 poin placement sudah dikantongi oleh seorang Pika. Tapi tentu semua tim ingin lebih, semua tim ingin WWCD karena lihat dari RC dengan posisi yang cukup aman, mereka sekarang sudah pindah ke belakangnya lawannya, tapi lagi mau perang malah ketika nama seorang Rauf membuat tim NGX kembali menoreh sebuah knock yang dapat dijadikan poin juga. 8 eliminasi sudah dikantongi, tentu mereka mau lebih lagi, tapi Pika asik-asik bertahan, akhirnya ketika juga top 3 kali ini untuk tim NGX, RC dan juga DE. Iya, untuk saat ini kita juga sudah bisa melihat top 3-nya yang tadi sudah di-mention oleh Flow Wolfie. Sementara itu akan ada usaha revive untuk seorang Sarah dari tim RC atau tim Reject kali ini. Dan ada granat juga yang dilemparkan ke arah seberang sana. Oh enggak, ternyata itu smoke ya. Gua Yap. kira ke Wah, lantai itu 2. dilempar baru. Nah, lantai 2 itu baru. Asap Smoke lagi. juga. Terdistract kita ya. Tertipu, tapi dari Rauf sudah menebak pergerakan lawannya berada di mana, tapi ternyata dia yang malah ter-take down low health. Dari tim DE ada on top yang terus menahan posisi dari seorang Rauf, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, tapi RC bakal join the fight juga. Third party is real kali ini dari tim RC yang pengen mengambil area compound juga. Ya, betul sekali. Dengan bermain dengan 3 punggawa mereka untuk saat ini pastinya mereka mempunyai kekuatan, apalagi kita sudah bisa melihat adanya penyebaran yang dilakukan oleh tim RC untuk saat ini. Sementara itu ada granat yang meluncur ke arah tim DE yang dimana sudah bisa mengurangi setengah HP dari tim DE tadi. Sementara itu Freak sudah terlihat tadi dengan sangat jelas menerima cicilan damage yang cukup signifikan, tetapi kali ini Freak harus segera mereset posisi dia untuk saat ini. Wah, tapi on top ter-take down kali ini oleh seorang Rauf. Tapi kita bakal lihat kali ini dari seorang Rauf akhirnya mengambil alih rumahnya, mendapatkan satu area yang cukup enak kali ini dari Enigma Galaxy, DE dan juga RC. Ini chance mereka untuk memperoleh WWCD, tapi dari Turu Love bakal lempar granat ke arah seorang Roof dan mendapatkan targetnya, membuat tim Enigma Galaxy hanya menyisakan Freak seorang diri. It's 1-on-1-on-3 kali ini. Kembali RC masuk ke dalam late game seperti di Miramar sebelumnya juga. Dan apakah kali ini mereka akhirnya memenangkan WWCD yang mereka harus didapatkan di game pertama? Iya, setelah tadi tergelincir ya perjalanan mereka di game pertama yang dimana dimenangkan oleh TJB, kali ini mereka pastinya akan melakukan usaha mati-matian, dan lihat mereka bergerak sebagai unit bertiga akan langsung saja menyisir bagian kanan dari broken wall-nya. Sudah menemukan Freak seorang diri di sana, langsung saja tembakan demi tembakan dan menyudahi perjalanan dari seorang Freak. Dan mereka sudah mengetahui kalau misalnya mereka hanya harus menghadapi 1 pemain lagi. Informasi sudah jelas, mereka bertiga total live 4, yang berarti hanya 1 lawan yang masih bertahan. Dari Turulov, dia gue rasa udah seneng banget sih naik top 2. Iya. Dia untuk nge-clutch ini bakal sulit banget, tapi menurut gue even dia tumbang di nomor 2 itu udah pencapaian luar biasa bagi seorang Turulov yang bertahan memaksimalkan poin placement timnya. Iya, untuk saat ini masih bertahan juga di bagian-bagian lantai atas dari rumah ini yang sudah mulai mau digerebek oleh Sarah yang mau masuk sedikit demi sedikit. Turulov masih bertahan. Wah, ini deg-degan banget sih gue jadi Turulov sendiri. Iya, tapi kita bakal tinggi juga dari tim RC. Mungkin mereka pelajari juga kesalahan mereka di game pertama. Kali ini mereka main sabar banget. Gak ada niat sama sekali untuk mereka push buru-buru. Mereka pengen coba untuk memaksa Turulov itu keluar dari rumahnya.
Oh, itu apa barusan? Lempar-lemparan healing. Oke, lempar-lemparan healing. Oke, gue nungguin meledak tadi. Debate. Iya, debate ya kali ini. Tapi nampaknya dari Turu Love kali ini masih bertahan di bagian lantai atas, ngebus terlebih dahulu sebelum akhirnya dia mau membuka badannya yang sudah mulai digerebek oleh seorang Sarah yang masuk sedikit demi sedikit. Tapi Turu Love juga udah tahu dia harus ngejaga angle dari Broken Wall pastinya. Ya, tapi Turu Love kali ini kayaknya udah siap juga untuk tumbang oleh Blue Zone. Mengingat dia itu kalau keluar rumah pasti dikunci oleh 3 player. Yang berarti free point untuk lawannya. Yap. Akankah dia bermain dengan disiplin, dengan tidak memberikan poin, tapi ternyata tidak. Di-secure poin terakhir bagi tim RC. RC, game pertama sedikit kurang untuk WCD. Kali ini mendapatkan apa yang mereka incar. 9 eliminasi, with the win chicken dinner dikantongi. 24 poin masuk untuk tim RC. Congratulations untuk tim Reject sudah mendapatkan winner chicken dinner, dan pastinya posisi dari klasemen kita untuk saat ini untuk tim Reject bisa membaik dan juga bisa untuk bertahan di top klasemen untuk saat ini. Dan